warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, hari ini ketemu lagi di episode Bisik, yaitu Bincang Asik bersama Adinda Rahmadani. Nah, hari ini Dina nggak sendiri lagi loh guys. Dinda ditemani oleh seorang penggiat literasi, yaitu Kak Apriliani. Hai Kak Apriliani, apa kabar Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, Takbir. Kak Apriliani kelihatan cantik kali ya. Lebih cantik kau deh. Masya Allah. Nah Kak, kakak ini adalah seorang penggiat literasi, benar tidak Kak? Iya. Ya, bisa Saya dikatakan bilang penggiat gitu. literasi ya Kak ya, di komunitas. Lisan. Apa itu Kak? Kalau boleh tahu lisan itu apa sih Kak? Mau kenalin dengan Ya, lisan? mau dong Kak. Untuk mengenal lisan itu tidak hanya dalam 1 atau 2 jam, apalagi dalam hanya beberapa menit. Sama seperti untuk mengenal seseorang. Apalagi ini komunitas ya, dalam lingkup mengenal beberapa orang. Jadi saya akan jelaskan secara etimologi atau asal-usul kata. Lisan, singkatan dari literasi dan seni anak Indonesia. Literasi itu merujuk kepada kemampuan atau keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan permasalahan dalam keahlian tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu literasi dan itu kata konjungsi atau kata penghubung. Sedangkan seni merupakan aktivitas banyak manusia dalam melakukan karya visual, audio, dan juga atau pertunjukan. Nah, literasi dan seni anak-anak. Ya seperti yang kita ketahui sendiri bahwa anak merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum balik. Lalu apalagi literasi dan seni anak Indonesia. Berarti sudah jangkauannya seluruh Indonesia nih ya Kak? Indonesia disebut juga negara kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia. Adalah negara di Asia Tenggara yang merupakan berada di antara daratan benua apa ya? Benua apa itu Kak? Benua Kita Asia sambil dan belajar. benua Australia. Wah. Dan di antara samudra apa? Pasifik, Dan Atlantik. Samudra Hindia. Salah nih, tadi kita belajar lagi Dan nih Samudra sama Hindia. Kak April. Letak Indonesia aja kita tidak tahu ya, padahal. Makanya kita harus belajar sama Kak April nih, penggiat literasi kita. Jadi itu Indonesia. Sedangkan dan juga Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian komunitas, karena lisan ini merupakan sebuah komunitas, kita tahu sendiri bahwa komunitas adalah sekumpulan orang yang membuat kelompok sosial tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Itu pengertian lisan secara etimologi saja. Karena kalau mau dijelaskan panjang secara epistemologi, terminologi, panjang. Keren banget nih. Kita Kalau baru awal aja udah belajar nih Kak sama Kakak tentang Indonesia itu sendiri. Betul. Lalu Masih lisan salah. sudah berapa lama sih Kak didirikan? Kalau lisan itu dari 2017. Cukup lama. Dari 2017. Jadi sudah sekitar berapa tuh? 17, 18, 19, sudah sekitar 4 tahun. 4 tahunan. Gitu. Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Lalu sejauh ini Kak April sudah mengemban dan berkiprah di lisan berapa lama? Nah, kalau saya itu bergabung pada tahun 2018 sampai saat ini, alhamdulillah. Berarti setahun setelah didirikannya lisan ya Kak? Iya, benar sekali. Berarti Kakak salah satu pelopor lisan dong? Tidak dong, sudah ada 1 tahun, enggak lah. Berarti salah satu penggerak Relawan awal gitu aja. lah Kak ya Kak? Lalu Iya. kalau untuk alasan Kak April sendiri mau terjun langsung ke komunitas lisan itu kenapa Kak? Saya tidak selalu punya waktu, tetapi saya mempunyai hati. Wah. Jadi keputusan saya untuk masuk lisan karena bisikan hati saya. Wah. Ya, panggilan hati. Panggilan Biasa. hati. Jiwa jiwa kontak Iya, beginilah. bener. Tapi lucu juga ya. Lalu Kak, kalau boleh tahu nih, kan setiap Ada. didirikan komunitas kan pasti ada tujuan atau visinya. Iya, pasti. Nah, untuk visi lisan sendiri itu apa sih Kak?
Visi atau tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat baca baik anak-anak maupun masyarakat secara umum. Tidak hanya itu, Lisan juga mendidik generasi muda agar peduli dengan anak usia dini. Tidak hanya itu, anak-anak di Lisan juga tidak hanya diajarkan untuk membaca dan menulis, tetapi juga berkreasi. Selain itu, Lisan juga sebagai wadah untuk berkesenian, baik lingkup lokal, nasional maupun internasional. Wah, berarti visi misinya ini juga masuk ke dalam program-program Lisan. Nah, kalau untuk lebih tepatnya program Lisan itu apa aja sih, Kak? Banyak! Banyak ternyata ya komunitas Banyak ini. sekali. Sangat aktif ternyata. Iya, programnya banyak, belum lagi kegiatan yang di luar program yang kondisional. Ceritain dong, Kak, apa aja itu, Kak? Program-programnya itu biasa ada parade puisi, workshop keaktoran dan parade monolog. Habis itu ada kegiatan TBM tiap 2 minggu sekali dan itu rutinitas. Habis itu ada juga vlog budaya, ada podcast, ada kampung literasi, ada juga literasi pelajar. Literasi pelajar. Namun yang selama ini berjalan runtun atau yang aktif tuh apa aja, Kak, program-programnya? Tadi Kakak sebutin itu juga berjalan. Iya, berjalan karena itu namanya program tahunan. Iya, pasti berjalan, harus ya. berjalan. Itu kewajiban. Kalau misalnya mau dijelaskan yang bukan program, yang tidak terprogram, yang kondisional banyak kayak nampil di kafe, nampil teater gitu, diundang BNN atau biasa diundang wali kota biasa. Tadi kan saya dengar tuh Kakak ada menyinggung tentang TBM. TBM itu apa sih, Kak? Dan apa aja kegiatan di dalamnya? TBM itu Taman Bacaan Masyarakat. Kegiatannya biasa dilakukan itu movie class, cooking class, terus creativity class, terus ada juga kelas budaya, English class, kelas mendongeng, terus pembuatan short movie dan lain-lain. Masih banyak tergantung dari relawannya. Itu dia di mana aja, Kak, didiriin TBM itu, dan untuk anak usia berapa aja atau umum gitu, Kak, boleh masuk gitu? Kalau untuk anak-anak TBM, anak kecil-kecil karena kan usia sejak dini, yang belum tadi yang saya sebutkan Lisan kan literasi dan anak seni. Anak, jadi ya. yang belum menginjak pubertas tuh, tadi masih yang belum dewasa, mungkin sekitar SD dan SMP, dan mungkin nanti kita bahas di program kedepannya kali ya. Kalau berbicara tentang, karena nanti yang SMP rencananya akan kita didik untuk menjadi generasi penerus yang mengajarkan kepada adik-adiknya lagi. Jadi dia yang mengisi TBM, yang ajarin adiknya bagaimana cara membaca, menulis. Iya, jadi relawan. Jadi lengkap, ada SMP, ada SMA, ada mahasiswa gitu ya, Kak, ya. Ya, jadi berkelanjutan. Untuk TBM sendiri tepatnya didirikan di mana aja, Kak? Oh, kalau TBM Lisan ini di Kampung Bugis, Karanganyar. Di Karanganyar. Di situ ada 9 titik baca, dan juga selain TBM itu juga sudah mencakup kampung literasi, dan juga baru-baru saja kita buat TBM klinik Lisan Perbatasan di Subati. Udah masuk pelosok nih, guys. Lisan keren banget. Lalu untuk relawannya di pelosok dan di sini juga ada gitu, Kak? Kayak mana? Iya, kalau yang di perbatasan itu kan ada salah satu relawan kita. Jadi dia yang akan menggerakkan di daerah itu. Di daerah pelosok ya, Kak, ya. Perbatasan. Ya, perbatasan kalau bisa dibilang. Oke, Kak. Nah, tadi kan juga Kak April ada bilang bahwa nanti akan ada penerus-penerusnya atau kader gitu selanjutnya, yang dari SMP menjadi relawan, yang dari SD juga akan menjadi relawan. Nah, tapi untuk Lisan sendiri gimana sih misinya itu untuk merangkul adik-adik remaja untuk mau gabung nih jadi penggiat literasi seperti Kak April? Langkah-langkahnya untuk agar pemuda-pemudi kita gabung nih jadi relawan kita, yang pertama itu tetap komitmen dalam melaksanakan program kerja ataupun kegiatan yang di luar program kerja. Yang kedua yaitu tetap aktif di sosial media sebagai sebagai community branding lah buat Lisan itu sendiri, agar orang tahu dan paham melihat kegiatannya tuh progresnya sudah sampai mana, seperti itu Lisan. Dan juga yang ketiga yang paling penting,
untuk mendekati kader secara personal, yaitu lisan itu berasaskan kekeluargaan. Jadi para relawan ini merasa tidak keluar dari zona nyaman, tapi menambah zona nyamannya mereka selain di rumah. Karena kalau misalnya tidak nyaman, ngapain bertahan seperti itu. Ya, benar-benar. Makanya kan keluarlah dari zona nyaman. Sebenarnya itu mau cari zona nyamannya sendiri sih. Iya, benar sih, Iya, Kak. nggak keluar, masih aja cari yang nyamannya gimana. Nah, lalu untuk lisan itu sendiri hanya lisan atau ada seperti gerakan-gerakan lainnya gitu, Kak, di lisan itu sendiri? Misalnya? Maksudnya? Kayak ini kan lisan nih, lisan ini berdiri lisan Salam literasi. kalau literasi sekalian. Lisan ini kan berdiri sebagai lisan ya, Kak. Maksudnya itu kan tadi ada programnya seperti TBM, lalu tadi juga Kak April ada bilang kampung literasi. Nah ada itu literasi masuk pelajar. ya, berarti itu semua rangkulannya lisan ya? Iya, ada 3 bidang tuh. Ada Rangkulan literasi lisan. pelajar juga. Iya, baru-baru ini sih, tahun ini ada baru literasi tahun pelajar. ini. Kalau kampung literasi sejak 2019. Wah. Jadi kalau literasi pelajar tuh programnya sama juga dengan lisan gitu, Kak? Kalau literasi pelajar ya? Iya. Kalau literasi pelajar dia fokus literasi siswa-siswi tingkat SMA biasanya kita. Baru-baru ini kan mereka sedang melaksanakan kelas menulis cerpen yang nanti akan dibukukan menjadi cerpen budaya lokal. Jadi lisan ini udah banyak masih berjalan. karya. Udah banyak karya bukunya loh guys. Apa aja tuh Kak, boleh nggak spill sama kami semua nih? Kalau itu kan nanti cerpen budaya lokal. Iya benar-benar. Kalau untuk kumpulan memang benar-benar anak lisan sendiri tuh masih rencana kemarin. Ada lah. Lisan juga ada nih. Tapi sebelumnya udah ada nggak, Kak? Kalau misalnya para relawannya sudah banyak lah, salah satunya Dinda. Dinda sudah punya buku. Pulang Iya, pura-pura nanya padahal pengen aja ke April. Kak April, kalau boleh tahu nih, Kak April juga akan membuat buku nggak sih? Akan menerbitkan nggak sih ke depannya? Wah, Kita buka di sini ya. Eksklusif ya guys. janganlah. Sebenarnya Insya Allah. Masih ada. dalam proses. Oke. Ya. Deket-deket nggak sih Kak? Bulan-bulan ini nggak? Masih butuh ini kala-kala skripsi. Ya, enggak dalam waktu dekat. Masih lumayan lah. Karena pengen ya nanti aja lah. Enggak ada juga yang mau dikejar. Enggak lagi berkompetensi dengan siapapun juga. Jadi santai aja. Enjoy the life aja ya Kak ya. Feeling free. Iya, Like a show. Jadi nyanyi. Oke kan, selain jadi penggiat literasi, Dinda juga ada stalking nih di IG-nya Kak April. Kak April ini ternyata adalah duta inspirasi perwakilan Kalimantan Utara ya Kak, se-Indonesia. Wah, keren banget Kak April. Kak April diem-diem ke sini ternyata bawa gelar guys, gelar duta inspirasi. Gimana tuh Kak, ceritain juga dong Kak. Dari tadi aku bicara kok bilang diam-diam ke sini. Iya, ya sudah kita dari diem-diem tadi. aja nggak ngasih tahu kalau ternyata kita sama-sama orang hebat nih guys. Beda server guys. Duta inspirasi lain cerita lagi di tentang lisan. Itu pun ya, tapi salah satu saya terpilih menjadi duta inspirasi itu juga karena saya mempromosikan lisan sih. Karena lisan juga ya Kak? Iyalah. Berarti tidak lepas dari komunitas juga. Wah. Lisan yang bermanfaat bagi saya. Saya enggak ada apa-apanya. Waduh. Merendah Yang untuk hebat kayak roket. gini aja masih merendah ya guys ya. Merendah untuk meroket sepertinya. Ya. Lalu motivasi dari lisan itu sendiri untuk diri kakak gimana tuh Kak? Sampai bisa berdiri seperti Kak April saat ini. Apa nih? Motivasi lisan untuk kakak. Motivasi lisan? Nggak tahu, tanya lisan. Enggak, maksudnya kan kakak tadi kan udah ada spill ngomong bahwa kakak jadi duta inspirasi itu karena salah satunya lisan juga. Ya karena saya alhamdulillah selalu didorong, selalu dimotivasi untuk selalu aktif berkegiatan di lisan. Kita punya pembina yang luar biasa hebatnya. Spill dong Kak, siapa namanya? Mbak Eni Srinawati SPD. Bu Eni kalau nonton ya Bu ya. Pokoknya hebat lah, walaupun sudah punya 3 baby anak, tapi masih strong untuk menggerakkan literasi dan seni. Seni anak Indonesia. Iya, itu sudah. Lanjut, apalagi Dinda? Tahu banget ya kayak Ada lagi lihat-lihat. Banyak Aku nanya tak punya nih, Kak. contekan ya. Aduh,
nih. Kak, perencanaan lisan ke depannya gimana tuh Kak? Kita kembali lagi nih ke komunitas lisan Kak. Wow, banyak. Wah, Banyak guys. catet banyak ya Kak ya? Banyak. Kalian masuklah. Butuh juga nih tenaga-tenaga baru. Iya. Untuk kedepannya ya. Tadi sudah saya spill tentang pembuatan cerpen. Iya. Untuk cerpen budaya lokal itu insya Allah, dan juga nanti ada launching buku. Launching bukunya pembina kita tadi, Jiwa-Jiwa dalam Cerita, dan juga di situ nanti ada beberapa penampilan teater yang berasal dari naskah drama yang ada di buku tersebut. Umum nggak Kak? Aku boleh datang nggak Kak? Tanggal 23 bulan ini Oktober guys. Kami bisa datang nggak Kak? Datanglah. Umum ya Kak ya? Umum. Oke, sip, kita ramein ya Lagi guys persiapan. acaranya lisan. Selanjutnya juga kita sudah punya TBM di Krayan, cuman pada saat ini masih fokus ke musik. Nanti insya Allah kita akan berbagi buku di sana, dan juga rencana buat kafe sih di Krayan, dan juga mau membuat TBM di Salim Batu. Salim Batu, wah kalian berkecimpung di pedalaman juga ya Kak ya, bukan hanya di Ada lagi, kota banyak Tarakan. lagi nih. Wah, juga semuanya. Nggak apa-apa, kita sekalian promosi juga. Parade monolog fall ketiga. Jadi sudah 3 kali. udah 3 kali Workshop parade keaktoran dan monolog. parade monolog fall 3. Jadi sudah ketiga kali ini. Insya Allah nanti dilaksanakan. Dan juga rencana itu budidaya ikan lele masih tetap dilanjutkan hingga proses pengolahan menjadi keripik sampai pemasarannya, dan juga bekerjasama dengan Dinas Perikanan. Itu Untuk kegiatan hal itu. literasi ya Kak ya? Literasi sains di kampung Wah, kita literasi. belajar juga nih ternyata. Dan apalagi banyak nih. Banyak apalagi ya. Habis itu kita mau ini launching movie Ngakan. Wah, Ngakan bahasa Tidung artinya makan. Wah, berarti juga sama Ina Nurjalin. wah. Lanjut, apalagi ya? Banyak nih. Kita Banyak nih sampai lupa-lupa, pusing-pusing sudah aku. Kalau mau tolong tanya gabung aja dong di lisan. Gabung lah, banyak. Kalau misalnya kalian gabut atau galau gitu, sini kita healing berkegiatan di lisan. Tapi gimana Kak kalau mau daftar jadi anggota lisan literasi pelajar atau kampung literasi atau jadi relawan deh kayak Kakak tuh gimana? Kebetulan kita sedang membuka open recruitment. relawan. Pantau IG-nya di @official.lisan. Pantau guys. Pantau ya. Mumpung ada open recruitment ya Kak ya. Iya. Oke, kita DM aja adminnya. Kebetulan adminnya saya juga. Adminnya berarti Kak Apel. Berarti yang nanya adminnya lisan siapa? Rupanya Kak Apel guys. Ini wajah adminnya guys. Aduh. Lalu pengen ketahuan tahu nih Kak, harapannya Kakak nih untuk kami pemuda-pemudi agar mau jadi penggiat literasi seperti Kak April saat ini. Karena kan kalau kita lihat fenomena pemuda-pemudi tuh lebih suka nongki-nongki aja lah, ngapain sih kegiatan-kegiatan kayak gitu Kak. Wah, berharap sakit. Katakan aw. Saya cuma bisa kasih semangat sih. Karena bagi penggerak pemuda-pemudi literasi yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini penuh dengan pengorbanan, saya mengutip kata-kata dari Najwa Shihab. Jadi katanya begini, perintah pertama dalam Al-Quran itu Iqra, baca. Jadi kalau kita kurang baca, kita kurang pede untuk bicara, jadi ragu-ragu dalam mengambil sikap, dan juga kita menjadi bangsa kelas teri, katanya seperti itu. Jadi membaca itu luar biasa. Kita bisa mempunyai imajinasi, punya daya kreatif tinggi, dan juga bisa dengan membaca mempunyai wawasan yang luas. Seperti tidak mudah diprovokasi. Wah. Punya argumentasi. Cia. Seperti itu, kurang lebih kata-katanya Najwa Shihab. Dan menurut saya sendiri membaca itu adalah untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran, di mana mencari kebenaran itu ada 4. Yang pertama agama, yang kedua filsafat, yang ketiga ilmu pengetahuan, dan keempat yaitu sastra atau literasi. Dan yang menjadi semangat saya untuk tetap berkegiatan adalah bekerja yang menghasilkan uang saja adalah ibadah.
Apalagi ketika kita bekerja sebagai relawan yang tidak dibayar, yang berdasarkan hati nurani saja. Jadi jadikan Tuhan satu-satunya alasan mengapa kau berjuang, mengapa kau bergerak, mengapa kau berkorban. Pengorbananmu cukup kau dan Tuhan saja yang tahu. Yang lainnya biarkan menikmati saja. Jadi seperti itu. Biar kau tidak terlalu kecewa dengan pandangan orang-orang yang di sekitarmu, dengan pandangan manusia-manusia yang menganggap bahwa kau tidak aktif di organisasi ini, kau kurang kontribusi, kau tidak ada kerjamu, kayak gitu. Allah itu maha melihat. Biarkan dia yang menjadi pembalas sebaik-baiknya. Kak, tertohok nih saya nih kak. Serius, karena saya juga anak muda. Maksudnya dengan kakak ngomong kayak gitu tanpa sengaja ya kak, saya juga ikut ternasehati nih kak. Saya juga anak muda loh. Saya iya, masih milenial ya kita kak ya. Iya. Nah, tapi ini untuk pertanyaan pribadi deh dari Dinda kak. Aduh, apa nih? Aku tuh jadiin kakak tuh motivatorku banget gitu nah. Dan aku juga pengen tahu tips and triknya gimana sih bisa hebat kayak Kak April. Hebat. Saya hebat karena saya dikelilingi orang-orang hebat. Itu yang menjadi rezeki yang berlimpah buat saya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Dan saya juga seperti ini karena sering disuruh-suruh. Jadi kalau disuruh-suruh tuh itulah proses kita. Jangan mau, kok aku disuruh sih, baru aja gabung kok disuruh sih. Itu proses itu harus dari bawah, jangan langsung mau menyuruh kayak seperti itu. Justru kau disuruh, kau akan langsung menghadapi proses tersebut. Misalnya kau disuruh buat poster, kau akan belajar cara membuat poster, bagaimana cara menggunakan Photoshop, ataupun sekarang yang sederhana tuh Canva lah minimal. Jadi kayak gitu, perbanyak proses, karena itu yang dibutuhkan nanti, soft skill, dan juga bicara-bicara di depan umum. Kalau mau dijadikan MC atau moderator, terima aja proses, dan tidak mungkin juga orang-orang sekitarmu akan melepas kau. Pasti dibimbing. Oke Kak April, wah sangat-sangat memotivasi saya nih guys. Pasti kalian juga jadiin Kak April motivator kalian kan? Takut saya, kalau ada kesalahan saya nanti dibully. Enggak. Biasa kayak gitu kak, kalau orang hebat kan pasti diterpa angin lah. Kalau tinggi sedikit diterpa angin. Semakin tinggi pohon semakin kencang badai yang dihadapinya. Wah, catat tuh guys. Kita dapat quotes lagi nih dari Kak April. Nah kak, dari tadi kan kita sudah bicara serius nih tentang komunitas dan tentang kakak sendiri. Kita main game yuk kak, mau nggak? Ayo. Iya. Ayo kita main game yuk. Aduh, main-main lagi kita nih. Pantas nggak diseriusin, main-main terus. Dibercandain terus sih. Awet muda, nggak apa. Lanjut. Jadi, apa nih? Main apa? Dinda akan kasih kakak 2 pilihan dan kakak harus pilih salah satu dengan cepat. Siap. Oke, sip ya kak. Pilihan tuh kayaknya butuh beberapa waktu bang untuk memilih pilihan yang tepat tuh. Tapi kali ini Dinda tantang kakak untuk memilihnya dengan waktu yang singkat, cewek. Karena ini cuma permainan, ya. Cincai lah. Gas ya. Oke, kita mulai ya kak. Kakak pilih giat di pelosok atau di kota? Pelosok. Pilih teater atau berpuisi? Puisi. Lapak buku atau giat TBM? Lapak buku. Anak-anak atau sebaya? Anak-anak. Cooking class atau tamasya? Tamasya. Oke. Lanjut kita ke alasannya dari pilihan-pilihan kakak tadi. Aku juga mau tahu dong alasannya. Karena itu tidak terpikir, jadi alasannya tuh tidak ada. Kalau ada alasan berarti sebelumnya tuh tidak spontan, karena berpikir alasannya apa ya, aku milih apa ya. Tadi mana tahu dengan adanya alasan kakak bisa jadikan pertimbangan lagi. Jadi berpikir nih untuk membenarkan jawaban yang tadi. Siap. Oke, tadi kan kakak pilih antara pelosok dan kota. Kakak pilih pelosok. Kenapa tuh kak? Sudah bosan di kota melihat hiruk pikuk yang ada, karena semakin besar kota yang saya kunjungi, semakin banyak orang kecil yang saya lihat. Wah, keren. Jadi quotes terus ya, tiap ngomong sama kakak ini selalu dapat quotes kita guys. Saya kak. Pelosok lebih. Di kota juga kan sudah banyak orang yang gerak. Cuman di pelosok ini kadang jarang orang mau untuk berkontribusi langsung. Itu nanti simpanan untuk diri saya sendiri. Pembuktiannya nanti lihat ke depan. Oke, berarti sekarang bisa bicara aja dulu karena kita podcast. Iya, berarti kita tunggu pembuktiannya. Dan memang itu tadi, ini dapat motivasi juga. Kalau kita bicara hari ini, kita juga harus buktikan ke depannya ya kak ya. Iya. Dan kak, juga itu kan juga merupakan doa. Iya, doa. Saya sangat percaya apapun yang kita bicarakan saat ini, ketika kita yakin
dan benar-benar mengungkapkan itu, insya Allah pasti akan terkabul. Saya juga jadi duta inspirasi karena saya pernah jadi ketua panitia Be Inspiring Woman, temanya ketua panitia itu. Ujung-ujung saya mengatakan bahwa perempuan dipuji karena cantik akan sangat menyenangkan, tapi dipuji karena prestasi jauh lebih membanggakan. Guys, ini gitu. quotes lagi guys, kita catat ya guys ya. Quotes ya. Kalian ini saya Jadikan benar-benar jadiin buku kumpulan quotes sekarang juga ya kan. Oke, kita lanjut ke pilihan yang kedua tadi Kak, teater atau berpuisi. Kakak pilih Puisi. Oke, kenapa itu Kak? Lebih sederhana, prosesnya lebih mudah, cari yang mudah, cari Wah, aman. cari yang mudah. Padahal sebenarnya saya suka tantangan sih teater. Cuman kadang sekarang teater tuh dilarang sama mama saya. Ya, kenapa tuh Kak? Adalah. Ada privacy guys. Iya, dilarang terlaluan berpura-pura di atas panggung. Berarti kakaknya juga suka buat puisi ya Kak ya? Suka, alhamdulillah. Pernah ikut Keren. lomba juga. Berarti bisa Nasional. dibilang sastrawan nggak Kak? Janganlah. Oh, iya. Nggak suka saya di Title-titlein. title-titlein. Hebat sih. SA. OTW ya Kak ya? Sudah sih. Oh, sudah. Tinggal Kakak wisuda. Udah wisuda, kakaknya Tuh, udah tinggal. Masih wisuda. bulan depan. Sarjana ekonomi ya Kak ya? Sip. Oke, lanjut tadi yang lapak buku atau giat TBM. Kakak pilih giat TBM. Lapak buku. Oh, lapak buku ya Kak? Lapak buku. Kenapa tuh Kak? Ketemu anak-anak baru. Karena misalnya kita di Taman Pelabu, tiba-tiba anak yang sibuk dengan mainannya sendiri, sibuk kadang main HP di tengah-tengah situ, di tengah-tengah taman. Biasa kita kan lapak buku biasa di sekitar situ. Jadinya ketemu lagi ya Kak ya? Jadi ya ketemu anak-anak baru, tiba-tiba hilang gitu. Kayak enak aja lapak buku tuh. Lebih banyak juga jangkauannya gitu ya Kak ya? Bisa ke titik-titik tertentu kan. Iya sih. Selanjutnya anak-anak atau sebaya, kakak pilih? Anak-anak. Kenapa tuh Kak? Karena memang suka sama anak-anak nggak sih Kak? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Tetapnya suka sama laki-laki. Iya juga, ya normal ya Kak ya? Iya, normal. Punya laki-laki dulu baru suka anak-anak. Oh iya benar. Aduh. Karena anak-anak berhak lahir dari rahim yang cerdas. Wah, semoga Selisa. kalian setuju. Bukunya Selisa tuh salah satu relawan. Oke. Gitu, anak-anak suka anak-anak karena apa ya? Kayak mereka adalah bibit, mereka adalah calon generasi bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Wah, calon pemimpin dunia ya Kak. Jadi ya bibitnya dulu. Jangan menganggap bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu sepele, gampang, tidak mudah untuk menjadikan anak ini benar-benar menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi bangsa, negaranya, dan orang-orang di sekitarnya. Catat, dapat quotes lagi kita guys. Nggak kuat sih, bicara aja. Tapi setiap kakak bicara selalu mengeluarkan quotes dan motivasi nih Kak untuk kami semua tanpa kakak sadari nih Kak. Keren. Gitu ya. Lanjut ke pilihan yang kelima, cooking class atau tamasya. Tamasya. Kenapa itu Kak tadi? Karena saya suka liburan. Kakak Tamasya gimana nih? Tamasya Tamasya dengan sama anak-anak. anak-anak. Oh, biasa. Iya. Karena apa ya? Anak-anak juga butuh bermain, walaupun bermain juga sambil belajar. Bagaimana caranya kita untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa belajar itu bukan hal yang usang, tapi kita memperkenalkan kepada mereka bahwa belajar itu sesuatu yang informatif, inspiratif, edukatif, dan menyenangkan. Harus dirubah pola pikir itu kepada anak-anak. Kita kan sebagai agent of change, agen perubahan. Agen perubahan. Bagaimana kita merubah? Wah, seru banget guys. Kita udah dapat banyak pelajaran nih dari Kak April. Dari setiap kata-kata yang kakak keluarkan tuh itu quotes semua nih Kak. Udah dicatat mungkin sama teman-teman yang nonton di situ, iya nggak? Kalian semua kita udah belajar dari yang serius, dari komunitasnya kakak, dari inspirasi kakak sendiri sampai kita juga main dan semuanya itu mengandung motivasi Kak. Memang kakak ini cocok banget jadi motivator, salah satunya motivatorku Kak. Beneran aku udah fresh nih langsung sama kakak. Wah guys, udah nggak kerasa nih waktunya udah habis dan kita juga udah bincang-bincang dengan Kak April. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang bareng Dinda. Nah jadi kita akan ketemu lagi di episode bincang asik selanjutnya dengan narasumber yang
pastinya lebih seru-seru lagi dan lebih motivasi dan inspiratif. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.